Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Rahmat yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma amma ba'd. Anak-anak Pak Rahmat yang hebat, kelas 2A dan kelas 2B yang Bapak banggakan, alhamdulillah tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan di hari Senin sebagai awal pembelajaran kita di sekolah. Tidak lain adalah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan taufik yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga teman-teman yang hebat kita bisa belajar lagi, berjumpa lagi dengan Pak Rahmat insyaallah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita masuk di pelajaran yang ke-13, yaitu pembahasan berkaitan dengan mandi, tayamum dan mandi. Allah Akbar. Dan tidak lupa juga nikmat yang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengizinkan, sudah memberikan keleluasaan kepada teman-teman semua dengan izin Allah. Sebagian teman-teman di kelas 2A maupun 2B sudah melakukan pembelajaran tatap muka, ya, insyaallah yang tadi kemarin tidak kebagian di kelompok yang pertama, sekarang kelompok kedua di hari Rabu nanti akan gimet berjumpa dengan Pak Rahmat juga nanti di kelas. Tentunya pembelajaran yang insyaallah akan menarik dan menyenangkan untuk teman-teman yang hebat di kelas 2A maupun di kelas 2B. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau. Mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua Allah kumpulkan dan Allah wafatkan, kemudian Allah kumpulkan semuanya di dalam surganya. Amin. Baik teman-teman yang berbahagia, kita masuk pada pembahasan tentang tayamum. Sebelum kita masuk pembahasan panjang lebar kenapa kita disyariatkan, kenapa kita dibawakan bertayamum, maka izinkanlah Pak Rahmat, Bapak Guru, untuk menyampaikan apa sih definisi berkaitan dengan tayamum. Ya. Sejarahnya adalah anak-anakku sekalian, akibat dari kita tidak berjumpa dengan air, kita tidak mendapati air, musim kemarau yang begitu panjang, ya, ataupun mungkin sebagian teman-teman sedang bersafar atau sebagian kaum muslimin sedang bepergian dan mereka tidak berjumpa dengan air. Sementara telah tiba masuk waktu salat, sementara telah tiba masuk waktu diwajibkan untuk ibadah, maka salah satu syarat sah diterimanya ibadah seseorang, ibadah salat, ibadah puasa, ibadah sunnah yang lain, salah satunya syaratnya adalah dia harus benar-benar bersuci, baik suci dari pakaiannya, dari badannya, tempat ibadahnya ataupun yang lain. Harus benar-benar suci. Sementara kita melaksanakan ibadah salat, maka kuncinya salat adalah bersuci. Dengan apa? Berwudu. Nah, bagaimana kalau teman-teman kita tidak berjumpa dengan air, kita tidak mendapati air? Maka syariat Islam sangat memberikan kita kemudahan, tidak memberi kita kesulitan. Maka kita disyariatkan untuk bertayamum. Allah Akbar. Itu kilas tentang tayamum. Jadi anak-anakku sekalian, tayamum adalah bersuci dari hadas besar ataupun kecil dengan menggunakan debu yang suci, ya. Pak Rahmat ulangi. Tayamum adalah bersuci dari hadas besar ataupun hadas kecil dengan menggunakan debu atau tanah yang suci.
Teman-teman, kita boleh nggak sholat di atas tanah? Boleh. Kan pakaian kita kena debu, Pak Rahmat. Debu tidak najis, debu suci. Kenapa? Tuh lihat. Bertayamum medianya adalah menggunakan debu. Jadi debu itu teman-teman tidak najis. Kecuali debunya dicampur kotoran yang najis, maka akan berubah jadi najis. Tayamum adalah merupakan pengganti wudu dan mandi. Jadi tayamum itu pengganti daripada wudu dan mandi apabila kita tidak menjumpai atau kita tidak mendapati air. Ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, namun kita tidak bisa berwudu disebabkan karena kita safar, tidak mendapati air, atau mungkin kita sebagian saudara kita atau saudara muslim kita yang sakit, misalnya habis operasi, dia tidak boleh menyentuh air. Kata dokter, nanti kalau sentuhan dengan air, nanti bekas luka operasinya akan makin parah atau tidak sembuh dengan alasan medis. Maka boleh baginya untuk mengganti wudunya dengan cukup bertayamum. Ya. Kapan sih, siapa saja sih orang-orang, dalam kondisi apa sih kita dibolehkan untuk bertayamum? Kondisi seperti apa kita disyariatkan oleh Islam untuk bertayamum? Apakah sehat seperti kita di sekolah, banyaknya air? Apakah boleh? Belum tentu, ya. Apa sih syarat-syarat yang diajarkan oleh syariat Islam kepada penganutnya untuk bertayamum? Ada 3 keadaan yang dibolehkan bagi kita untuk bertayamum. Yang pertama, kita tidak menjumpa dengan air, kita tidak bertemu dengan air, atau kita tidak mendapati air, maka boleh kita mengganti wudhu tersebut, boleh kita mengganti mandi kita dengan cara bertayamum. Ya, syarat yang pertama kita disyariatkan untuk boleh bertayamum adalah kita tidak menjumpai air. Seperti apa sih orang yang tidak berjumpa dengan air? Misalnya dia safar di tengah padang pasir, tidak ada air, atau mungkin dia sedang di mobil jalan ke Malang, Malang, ya, malam hari pas sampai subuh air bis habis, air minum dia habis. Akhirnya apa? Syariat membolehkan kepada orang tersebut cukup mengganti wudunya, cukup mengganti mandinya dengan bertayamum, ya. Ataupun mungkin musim kemarau yang sangat panjang. Nah, teman-teman mungkin tinggal di area tropis tidak mengalami hal demikian. Tapi bagi teman-teman sahabat sesama muslim kita, saudara kita yang tinggalnya di jauh dari padang pasir, ya, susah sekali mereka berjumpa dengan atau mendapati air. Maka mereka diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian yang kedua, sakit atau terluka dan tidak boleh terkena air, kata para dokter. Ya, kata dokter, misalnya ada orang yang habis operasi, dia seorang muslim, ya, misalnya tangannya atau kakinya atau di mana badan, tidak boleh sentuh dengan air. Kalau sentuh dengan air akan mengakibatkan memberikan mudarat yang besar terhadap dirinya. Maka boleh baginya untuk bertayamum, yaitu orang yang sakit, ya, orang yang sakit. Yang terakhir, orang yang tidak mampu menggunakan air. Misalnya dia tinggal di daerah kutub, dekat dengan kutub utara, di es, karena airnya sangat dingin sekali, ya, tidak bisa menyentuh air, maka bagi dia diperbolehkan mengganti wudunya, mengganti mandinya cukup dengan bertayamum. Itulah kemudahan Islam. Itulah indahnya Islam, mengajarkan kepada kita tentang tidak memberikan keberatan terhadap pengikutnya, penganutnya untuk melaksanakan syariatnya.
Kemudian anak-anakku sekalian, nah bagaimana tata cara bertayamum? Perhatikan, pertama berniat dalam hati, ya, niat dalam hati, ya, niat itu tidak boleh diucapkan, tapi niat itu tempatnya dalam hati, ya. An-niyah makanun fil qalb wal lafdhu makanun fil lisan. Niat itu adalah anak-anakku sekalian tempatnya di hati. Sementara seseorang melafalkan itu adalah tempatnya di lisan. Kemudian yang kedua, setelah dia niat, dia membaca basmalah. Seperti apa sih yang dianjurkan basmalah? Apakah dia baca full Bismillahirrahmanirrahim? Tidak. Cukup dengan membaca Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nah, kemudian setelah itu, ketika dia sudah berniat, dia baca doa Bismillah, tangannya hantarkan ke bumi atau ke tanah atau ke meja ataupun ke tembok, ya. Setelah itu dia mulailah dari yang kanan terlebih dahulu, ya. Cukup, selesai, balik lagi, wajah selesai, ya. Tidak boleh ditepuk lagi, ambil lagi, tepuk kembali ke bumi lagi. Cukup terang, misalnya debunya banyak, cukup tiup sedikit aja. Udah, mulai dari yang kanan, kiri, langsung ke wajah. Jangan diambil lagi baru ke wajah, ya. Tidak, tapi satu kaligus dilangsungkan, disambungkan. Tayamum, kanan, kiri, kemudian langsung ke wajah. Baru baca doa, ya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian mengusap kedua muka dan kedua tapak tangan. Ya, nanti kita akan, Pak Rahmat akan praktekkan. Nah, bagi teman-teman yang nanti belajar di kelas, Pak Rahmat sudah siapkan bedak. Insyaallah Pak Rahmat minta teman-teman untuk bawa bedak satu orang saja. Bapak udah pesan. Nanti bedaknya dibawa. Nanti kita praktek tayamum di sekolah, insyaallah taala. Kemudian anak-anakku sekalian, mengusap tangan jangan sampai siku, ya, cuma pergelangan tangan saja, ya, tidak boleh sampai siku. Ya Allah, kalau sampai siku misalnya debunya hitam semua, ya, tidak boleh. Cukup sampai pergelangan tangan. Anak-anakku sekalian, syariat tayamum itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang mereka yang selalu senantiasa menjaga kesuciannya, ya. Selalu senantiasa menjaga kebersihan, selalu senantiasa menjaga kebersihan badannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, tempat ibadahnya, semua bersih, ya, tidak ada sampah, ya, tidak ada kotoran. Karena apa? Karena dia meyakini bahwasanya menjaga kebersihan merupakan bagian daripada keimanan. Kalau teman-teman belajar di kelas-kelasnya bersih, wah enak kita belajar. Tetapi kalau misalnya di kelas itu ada bau bangkai, tentunya teman-teman belajar juga tidak akan nyaman, ya, tidak akan tenang karena bau tersebut. Baik anak-anakku sekalian, insyaallah hari Rabu kita masih membahas berkaitan dengan tayamum. Bagi teman-teman nanti insyaallah akan hari Rabu. Bagi teman-teman yang tidak kebagian PTM, pembelajaran tatap muka di sekolah, mungkin belajar di rumah, teman-teman bisa menyaksikan nanti di Gimet bersama Pak Rahmat nanti di kelas, kemudian Bapak juga live di Gimet. Terima kasih anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Bapak doakan selalu senantiasa menjaga kesehatan, ya, selalu senantiasa taat terhadap abi dan umi, ya, di rumah tidak boleh keluar, ya. Alhamdulillah sekarang Covid sudah mulai berkurang, bersyukur kepada Allah. Insyaallah tidak lama lagi Covid kalau Covid sudah tidak ada lagi, insyaallah tidak akan lama lagi teman-teman semuanya akan belajar di sekolah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.